warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurul Fikri. Saya selaku pembimbing literasi dari tim Galaksimo. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang telah saya buat berjudul Pesan Ayah untuk Kinasi. Di suatu kampung yang berada di Kabupaten Bandung, hiduplah seorang anak perempuan bernama Kinasi. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Setiap hari sepulang sekolah, Kinasi bertugas menjaga adiknya, sementara sang ibu bekerja menjadi buruh di rumah tetangganya. 3 bulan yang lalu, Kinasi adalah seorang anak yang periang. Ia selalu membuat orang di sekitarnya tertawa dengan tingkah lucunya. Dimanapun ia berada, ia selalu bisa mencairkan suasana. Tapi semuanya itu berubah setelah ia kehilangan ayahnya. Kinasi sangatlah terpukul. Ia menutup diri dari dunia luar dan memilih berdiam di rumah. Tak jarang Kinasi diam-diam menangis menatap foto ayahnya ketika adiknya tertidur. Kesedihannya bertambah dalam saat ia menyadari bahwa Ramadan tahun ini pertama kalinya bagi Kinasi tanpa ayah di sampingnya. Saat waktu sahur tiba, Kinasi dibangunkan oleh ibunya untuk makan. Namun ia menolak untuk bangkit dan memilih untuk tidur kembali. Ibunya sampai kesal dibuatnya. Dalam diri Kinasi, ia tidak bisa menerima bahwa seharusnya yang membangunkannya untuk sahur itu ayahnya, seperti biasanya. Ayo Kinasi, bangun, nanti keburu imsak, ujar ibunya dengan sedikit kesal. Kinasi hanya menggeliat dan merubah posisi tidurnya. Bangun Kinasi, kasihan adek, dia sudah menunggu untuk sahur bersama. Tetapi Kinasi tidak mendengarkan ucapan ibu. Dia memilih untuk menyelimuti dirinya kembali dan menenggelamkan seluruh badannya di dalam selimut. Kinasi tidak mau sahur, ibu, kalau tidak ada ayah, jawabnya dengan ketus dan sedikit membentak ibunya. Ibunya hanya terdiam. Lalu ia tidak berusaha lagi membangunkan Kinasi dan memilih untuk makan sahur berdua dengan adiknya. Namun, Kinasi tidak menyadari bahwa ibunya menitikan air mata menatap santapan sahurnya. Ibu menangis, tanya adik. Dengan cepat ibu menyeka air matanya dan melemparkan senyuman tipis. Tidak, ayo dek makan. Ibu, Teteh tidak mau sahur lagi ya? Tanya adek. Adek merasa heran karena dari awal puasa hingga seminggu ini, Kinasi tak kunjung ikut sahur dan memilih untuk tidur saja. Katanya adek dan ibu duluan saja, nanti teh Kinasi nyusul. Ayo makan dek, jawab sang ibu berbohong. Kinasi hanya bisa menangis di balik selimutnya. Ingatan tentang ayahnya terus berputar di pikirannya. Dahulu, ayahnya yang selalu membangunkan Kinasi dengan lembut, menggendongnya saat sulit dibangunkan, bahkan mengajak Kinasi bermain tebak-tebakan agar Kinasi tidak mengantuk saat makan. Kini, semuanya tidak lagi sama. Meja makan terasa kosong tanpa ayahnya. Tidak ada lagi yang membuat Kinasi tertawa dengan tebakan-tebakan lucunya. Sepulang sekolah, Kinasi masuk ke rumah yang terasa sunyi. Ibu belum pulang, dan adiknya masih bermain di rumah tetangga. Ia berjalan pelan menuju kamar orang tuanya. Sudah lama ia tidak berani masuk ke sana. Di atas lemari kecil, ia melihat sebuah kotak kayu yang berdebu. Kotak itu pernah dilihatnya dahulu, tapi dia tidak ingat. Dengan ragu, ia mengambil dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto lama, foto ayahnya, keluarganya. Kemudian, sebuah flash disk kecil dan secarik kertas bertuliskan tangan ayah. Untuk Kinasi, buka saat kamu besar. Jantung Kinasi berdegup kencang. Ia segera mencari laptop lama milik ibunya dan memasang flash disk itu ke sana.
Ada satu video yang berjudul "Pesan Ayah untuk Kinasih". Tangannya gemetaran saat menekan tombol putar. Di layar terlihat wajah ayahnya yang lebih muda. Ia sedang menggendong Kinasih kecil yang berusia 2 tahun. Di sampingnya ada adiknya, Tiara, yang masih bayi, tampak sedang tertidur. Ayah tersenyum hangat ke arah kamera. "Halo anakku Kinasih, kalau kamu menonton video ini berarti kamu sudah besar. Sekarang sudah bisa buka video ini ya?" Kata ayah di dalam video itu. Kinasih menutup mulutnya, menahan tangisannya. "Pasti kamu sudah tinggi dan pintar sekali. Bahkan pasti kamu sudah mirip dengan ibu atau mirip dengan ayah." Ayah tertawa kecil dalam video itu. "Ayah membuat video ini saat kamu masih 2 tahun loh. Kamu sudah banyak bicara sekali setiap ayah pulang kerja. Kamu selalu membuat ayah tertawa dengan tingkah lucumu. Kamu membuat ayah merasa jadi orang paling bahagia di dunia ini." Akhirnya mata Kinasih jatuh perlahan. "Kalau suatu hari ayah tidak selalu ada di samping kalian, ingatlah satu hal. Ayah ingin kalian menjadi anak yang kuat, riang, penyayang." Kinasih sebagai kakak, jagalah ibu dan Tiara. Ibu adalah perempuan paling hebat yang pernah ayah kenal. Suara ayah terdengar lebih lembut dan juga bergetar, sehingga Kinasih terisak pelan. "Jangan menyerah pada kesedihan. Jangan hilangkan senyum dan tawamu, karena itu adalah cahaya di rumah ini. Doa ayah akan selalu menyertai kalian." Setelah itu, layar menjadi gelap. Kinasih duduk terdiam. Tangisannya pecah, namun kali ini di antara air matanya ada rasa hangat yang perlahan memenuhi dadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Ia teringat bagaimana selama ini ia menolak sahur, menjauh dari ibunya dan adiknya, bahkan membiarkan rumah ini terasa semakin sepi. "Ayah ingin aku kuat," nya pelan. Kinasih menghapus air matanya dan berdiri menatap foto ayahnya di dinding. "Ayah, Kinasih akan kuat. Kinasih akan menjaga ibu dan Tiara. Kinasih janji." Sore itu, untuk pertama kalinya sejak ayah tiada, Kinasih masuk ke dapur dan berusaha menyiapkan takjil. Tangannya masih gemetar, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Rindu itu masih ada, kehilangan itu masih terasa, namun kini Kinasih tahu cinta ayah tidak pernah benar-benar pergi. Ia tersimpan dalam doa, dalam kenangan, dan dalam pesan yang akan selalu menguatkannya. Dengan tangan yang masih gemetar, Kinasih mencoba mengiris pisang. Tidak serapi buatan ayah, tetapi ia berusaha. Saat ibu pulang menjelang maghrib, ia tertegun melihat meja yang sudah tertata. Ada kolak sederhana buatan Kinasih dan ada air putih di atasnya. Kinasih berdiri canggung di depan ibu. "Maafkan Kinasih, Bu," ucapnya pelan. Kinasih terlalu sibuk sedih sampai lupa kalau ayah akan kecewa jika melihat Kinasih seperti ini terus. Mulai besok, Kinasih mau sahur, Kinasih mau bantu ibu. Ibunya terdiam. Matanya kembali berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ia memeluk Kinasih dan adiknya bersamaan. "Terima kasih, Nak. Ayah pasti bangga denganmu." Malam itu, mereka berbuka bersama dengan perasaan yang berbeda.
memandang memang masih ada satu porsi kosong di meja makan itu. Namun Kinasih kini mengerti, cinta ayah tidak pernah benar-benar pergi. Cinta itu hidup di dalam doa dan dalam kenangan, serta dalam semangat untuk saling menguatkan. Ramadan tahun ini memang berbeda, tapi di tengah kehilangan, Kinasih belajar satu hal yang penting. Rindu bisa menjadi doa, dan doa bisa menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.